Mbak Isya bisa dengar suara saya, Mbak Isya? Bisa dengar suara saya ya? Seperti minggu lalu, materi kita sudah habis ya untuk semester 1 ini, maka untuk itu pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan berikan latihan-latihan ya, berikan latihan biar nanti pada saat ujian teman-teman bisa. Suara saya kedengaran tidak, Mbak Isya? Mbak Isya bisa dengar suara saya tidak, Mbak Isya? Bisa dengar suara saya, Mbak Isya? Oh ya, baik. Kita latihan-latihan ya, Mbak Isya, karena di minggu kemarin materi kita sudah habis ya untuk semester 1 ini, maka pertemuan selanjutnya akan saya berikan latihan-latihan biar nanti pada saat ujian teman-teman juga bisa. Kalau misal sedikit lupa, boleh dibuka-buka lagi e-booknya untuk membantu menjawab pertanyaan yang saya berikan. Itu di e-book ada semua ya, jadi bisa teman-teman buka-buka lagi di e-book. Menit cukup ya kira-kira ya, tiap soal 2 menit ya. Silahkan.
Ya, selamat bergabung Mbak Lastri. Bisa dengar suara saya ya? Mbak Lastri bisa dengar suara saya ya? Selamat malam Mbak Lastri, selamat bergabung. Langsung saja Mbak, itu di layar ada tugas, ada latihan, dikerjakan. Seperti minggu lalu sudah saya jelaskan ya, bahwa materi kita untuk bahasa Indonesia semester 1 ini sudah selesai. Nah, untuk kedepannya kita banyak latihan-latihan biar teman-teman terus ingat, terus semakin belajar nanti semakin bisa, nanti pada saat ujian juga ya bisa. Kalau misal sedikit lupa, boleh dibuka-buka lagi e-booknya, langsung saja dikerjakan, nanti kita bahas sama-sama ya. Silakan dikerjakan, saya beri waktu 10 menit, nanti kita bahas sama-sama. Kalau ada yang kelupaan, boleh dibuka-buka lagi e-booknya. Jelas ya Mbak Lastri ya? Selamat malam Mbak Elda, selamat bergabung. Bisa dengar suara saya ya? Langsung saja Mbak Elda, kita latihan, kerjakan tugas yang ada di slide. Saya beri waktu 10 menit, nanti kita bahas sama-sama. Kalau sedikit lupa, boleh dibuka-buka lagi e-booknya.
dibaca-baca lagi isuknya ya, silahkan ya. Nanti kita bahas sama-sama. Waktunya 10 menit. Silahkan bacakan.
Gimana, udah selesai? Ya, Mbak Aisyah sudah. Itu yang nomor 1 sama 2 kok belum ada Mbak Aisyah? Nomor 1 dan 2 Mbak Aisyah? Tidak tahu. Ya, mari kita bahas ya. Boleh sambil dibuka-buka sebetulnya biar untuk mengingat-ingat lagi. Baik, yang pertama, sebutkan jenis-jenis padi varietas lokal dan varietas baru yang kamu ketahui. Nah, ini kalau Mbak Aisyah tadi bilang tidak tahu, Mbak Lasri menjawabnya IR64 dan Rojo Lele. Baik, kita coba ya, lihat. Di sini semua ada jawabannya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini dia. Tuh jawaban dari Mbak siapa? Mbak Lasri. Dari pertanyaan tadi, sebutkan ya varietas jenis padi, varietas lokal dan varietas baru. Nah, kalau yang di sini ini adalah varietas baru ya, ada IR64, Cirang dan Membrano. Nah, ini Mbak Lasri bilangnya Rojo Lele. Ya, boleh. Itu ya Mbak Aisyah ya. Yang nomor 1, tadi pertanyaannya adalah sebutkan jenis-jenis padi varietas lokal dan varietas baru yang kamu ketahui. Kalau misal tadi lupa, boleh dibuka-buka e-booknya untuk membantu teman-teman mengingat. Kalau sekarang boleh buka e-book ya, tetapi kalau besok pada saat ujian tidak boleh. Jadi teman-teman harus sudah belajar di luar kepala. Sekarang boleh, mungkin sedikit lupa ya, dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi, boleh. Baik, lalu yang nomor 2, bagaimanakah memproses padi sampai menjadi beras yang siap untuk dikonsumsi? Nah, ini jawaban dari Mbak Lasri, ditanam, dipupuk, dirawat supaya padi bisa menghasilkan yang diinginkan. Boleh, tapi sebaiknya jawabnya dengan lengkap. Lihat pada layar ya. Nih, yang pertama. Yang pertama adalah pengolahan lahan. Ya, memproses padi. Yang pertama adalah pengolahan lahan. Yang kedua, pemilihan bibit unggul, ya. Lalu kita turun lagi. Yang ketiga, pemupukan. Nah, pemupukan. Yang keempat, pengairan. Lalu yang kelima, pemberantasan hama. Nah, itu adalah cara memproses padi sampai menjadi beras yang siap dikonsumsi. Jadi ada 5 cara. Yang pertama, kita harus lahannya harus diolah dulu, di pengolahan lahan ya. Yang kedua, pemilihan bibit. Nah, kemudian ditanam. Sudah kita tentukan bibitnya, kemudian ditanam. Yang ketiga, pemberian pupuk. Setelah ditanam, diberi pupuk. Kemudian setelah pemberian pupuk tadi, kita airi. Yang keempat ya, pengairan atau irigasi. Setelah kita airi, lalu yang kelima, diberantas hamanya. Jika ada hama, diberantas. Itu pemberantasan hama. Nah, ini kalau untuk jawaban dari Mbak Lastri ini kira-kira nilainya
setengah ya, kira-kira nilai setengah sudah ditanam, dipupuk dan dirawat. Terus saya ingatkan lagi ya untuk teman-teman, kalau pada saat ujian jawablah dengan jelas ya, dan jangan disingkat. Nah, kalau pada saat ini kita latihan tidak apa-apa, oke saya maklumi, tapi nanti pada saat ujian jangan disingkat ya, jangan disingkat, dan kalau bisa menggunakan bahasa yang jelas. Baik, lalu yang nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan intensifikasi pertanian. Di sini jawaban dari Mbak Lastri 2 kali panen. Kalau jawaban dari Mbak Aisyah menanam biji buat banyak. Diperhatikan ya, kalau mau dicatat juga boleh, siapa tahu nanti pada saat ujian keluar. Jadi yang dimaksud dengan intensifikasi pertanian adalah suatu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada. Itu dia ya. Dari kata-kata ini bisa kita lihat ya, di sini ya. Di sini ada. Nah, di sini lihat nih. Padi-padi ini bisa tumbuh subur karena petani di sini menggarap dengan cara memperhatikan intensifikasi pertanian. Jadi yang dimaksud dengan intensifikasi pertanian itu adalah suatu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada. Jelas ya? Besok kalau pas ujian itu keluar bisa ya. Jadi yang dimaksud intensifikasi pertanian, saya ulang sekali lagi, kalau mau dicatat boleh, biar semakin ingat, hafal di luar kepala. Jadi yang dimaksud dengan intensifikasi pertanian adalah suatu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada. Jadi jawaban dari Mbak Esa dan Mbak Asmi masih belum tepat. Kemudian yang nomor 4, pertanyaan nomor 4, bagaimanakah cara memberikan saran terhadap suatu persoalan atau peristiwa? Ini sudah pernah ya saya beritahukan ya, bagaimana memberikan saran ya, sudah pernah kita bahas ya. Itu jawabannya dari Mbak Aisyah menggunakan bahasa yang baik. Kemudian Mbak Lastri menyelesaikan masalah dengan baik. Coba kita buka lagi, kita lihat lagi. Ini ada di bagaimanakah cara memberikan saran terhadap suatu persoalan atau peristiwa, yaitu saya turunkan dulu. Sudah saya rangkumkan ya dulu ya.
ini dia bagaimana cara memberikan saran terhadap suatu persoalan peristiwa. Nah, menyampaikannya dengan bahasa yang baik, benar, dan santun. Ya, ini dua-duanya sudah betul. Menggunakan bahasa yang baik, betul, dengan Mbak Aisyah ya. Menyelesaikan masalah dengan baik, ya boleh. Nah, jadi cara memberikan saran terhadap suatu persoalan adalah menyampaikannya dengan baik, bahasa yang baik, benar, dan santun. Nah, itu kita memberikan tanggapan persoalan sesuai dengan persoalan yang dihadapinya. Jadi misalnya dia menghadapi persoalan A, kita menanggapinya juga persoalan A, bukan persoalan B. Baik, terus kemudian yang nomor 5, tulislah langkah-langkah menulis karangan berdasarkan pengalaman. Nah, jawaban dari Mbak Aisyah, pilih soalan. Kemudian yang nomor merangkai karangan, yang ketiga menulis karangan, yang keempat simak karangan. Dengan jawaban dari Mbak Lastri, tema dan cerita yang berkesan menarik si pembaca. Dulu juga sudah pernah saya berikan ya. Nah, ini dia, bisa lihat di sini ya. Langkah-langkah menulis karangan berdasarkan pengalaman pribadi adalah: yang pertama, menentukan tema, ya. Yang kedua, pilih judul yang menarik. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan. Yang keempat, kembangkan kerangka karangan menjadi karangan. Yang kelima, menggunakan pilihan kata dan ejaan yang tepat. Ini harus diperhatikan. Kalau lihat jawaban dari Mbak Lastri ini ya, nomor 5 kan jawabannya tema dan cerita yang berkesan menarik si pembaca. Kalau misal satu angka, ini poinnya 5, ini cuma dapat 1 ya, cuma dapat 1 nilainya. Kalau untuk Mbak Aisyah ini juga ya, ini kira-kira dapat 2 atau 3 karena masih kurang lengkap ya. Di sini yang sesuai itu merangkai karangan. Menulis karangan ini mungkin maksudnya mengembangkan kerangka karangan ya. Terus ya, ini yang betul hanya 2, yang lainnya salah. Apanya Mbak? Apanya Mbak Lastri yang di-share ininya ya? Rekamannya ya, yang di-share maksudnya Mbak Lastri. Iya Mbak Lastri, atau apanya? Ya, insya Allah ya, karena saya itu kalau malam setelah mengajar itu ini mesti menidurkan anak-anak, jadi suka kebablasan ikut tidur, terus lupa diupload gitu ya. Jadi sempetnya ngapa tuh kalau nggak pas hari libur atau pas saya nggak ngajar gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa, kalau tidak nanti insya Allah besok ya Mbak Lastri, karena setiap selesai ngajar saya selalu menidurkan anak-anak. Soalnya anak-anak tuh kalau sebelum tidur selalu minta diceritakan dongeng. Nah, jadi saya nyeritain dongeng, terus seringnya ikut kebablasan tidur, jadi belum sempat upload ya, mohon dimaklumi ya. Ya,
insya Allah besok, kalau nanti malam sempat saya upload, kalau tidak besok ya Mbak Lasri ya, insya Allah ya. Saya jadikan satu di file, bisa dilihat ya di grup itu ya. Saya jadikan satu semua di situ uploadannya ya. Nah, kalau misal sampai besok kok belum, saya diingatkan saja tidak apa-apa, karena memang itu kewajiban saya ya, diingatkan saja tidak apa-apa. Saya sekali lagi, saya bisanya upload kalau pas saya nggak ngajar atau pas saya libur ya. Karena kalau pas ngajar gini biasanya habis ngajar saya langsung menidurkan anak-anak itu loh. Nah, biasanya ikut bablasan tidur. Terus kalau anak saya sekolah, saya tuh sibuk nganter pientang. Ya, nganter pientang ke sekolah anak saya. Saya biasanya kerja kayak gini nih kalau malam, kalau pas libur, kalau pas nggak ngajar ya. Jadi besok diingatkan saja tidak apa-apa kalau saya kelupaan. Sekali lagi ya saya ingatkan ya, ini diingat-ingat. Tadi yang nomor 5 pertanyaannya, tulislah langkah-langkah menulis sekarang berdasarkan pengalaman. Nah, ini harus ditulis semua. Kalau misalnya ujian itu beda-beda ya, tiap soal mungkin nanti ada yang poinnya, ada yang memberikan tiap soal poinnya 5 atau mungkin hanya 2 gitu. Jadi kalau bisa dijawab yang tepat, lengkap tuh. Jadi untuk bab 1 ini saya rasa masih aman. Kalau saya lihat jawaban dari teman-teman masih lumayan ingat. Nah, besok dipelajari lagi biar semakin ingat. Untuk latihan ini saya bolehkan buka-buka lagi sambil dikerjakan, sambil membuka-buka lagi e-booknya biar dibaca-baca lagi biar tambah ingat. Nah, tapi kalau ujian tidak boleh. Kita lanjut latihan untuk bab 2 ya. Latihan untuk bab 2 ya. Jadi bab 1 sudah itu. Kita ke bab 2, yaitu persahabatan ya. Bab 2. Nah, ya besok bab 2 ya, sebentar. Kerjakan dulu yang pilihan ganda ya. Pilihan ganda itu ada 10 soal, saya beri waktu 10 menit. Nanti kita bahas, setelah itu baru nanti yang esai. Silakan ya. Saya beri waktu 10 menit. Boleh dibuka-buka lagi bukunya, sambil dibuka-buka lagi. Sekilas-kilas pintas untuk membantu mengingat. Jadi nanti kalau sudah ujian tidak boleh. Silakan sampai dengan jam 8 lebih 10 menit selesai kita bahas ya. Silakan.
Ya, waktunya selesai. Kita bahas sana ya. Yang pertama, pada waktu membaca teks percakapan sebenarnya sama seperti melakukan B. Percakapan sehari-hari. Percakapan sehari-hari. Ya, Mbak Aisyah betul. Ya, Mbak Aisyah masih kurang tepat. Mbak Lasri juga betul. Yang kedua, ketika membaca teks percakapan perlu memperhatikan A. Lafal dan intonasi. Ya, punya Mbak Hilda betul ya. Mbak Aisyah masih belum, salah. Punya dari Mbak Lasri juga betul. Yang nomor 3, Vina dan Santi membeli kado untuk Wanda dalam acara D. Ulang tahun. Ya, betul ya, semuanya betul ya. Terus, yang nomor 4, orang yang bertugas membersihkan istana berjumlah D. 42 orang. Ya, semua betul ya. Lalu nomor 4, nomor 5, surat undangan tidak resmi merupakan surat yang ditulis oleh A. Perorangan. Ya, betul semua jawabannya. Sip, semua betul. Lalu nomor 6, atas kehadiran teman-teman, kuucapkan terima kasih. Penggalan kalimat tersebut terdapat pada bagian C. Penutup. Nomor 6. Nah, ini banyak yang salah. Nih, Mbak Lasri jawabannya A, Mbak Aisyah jawabannya D, Mbak Hilda, saya turunkan dulu. Gak ada yang betul, saya penutup. Nah, kalau pendahuluan bukan ya. Kalau pendahuluan bukan. Nah, antara penutup dan salam penutup ini suka keliru. Ya, ini saya jelaskan. Kalau penutup itu sebelum salam menutup. Jadi penutup itu berisi tentang harapan dan ucapan terima kasih. Nah, itu bisa kita lihat ya, soal nomor 6, atas kehadiran teman-teman kuucapkan terima kasih. Nah, itu berisi tentang harapannya teman-temannya hadir. Nah, kemudian dia mengucapkan terima kasih. Sedangkan salam penutup, ya, salam menutup ini biasanya ditulis di bawah sendiri. Ya, biasanya kalau salam hangat atau temanmu, salam temanmu, biasanya kata-katanya seperti itu salam penutup. Nah, jangan suka keliru. Pokoknya kalau penutup itu berisi tentang harapan dan ucapan terima kasih. Sedangkan salam penutup itu biasanya di atas tanda tangan. Kalau kita nulis surat itu biasanya salam hangat temanmu gitu kan. Nah, itu salam penutup. Atau temanmu, nah itu salam penutup. Nah, ini masih salah semua ya. Tidak apa-apa. Lalu nomor 7, bahasa yang digunakan dalam surat undangan tidak resmi adalah B. Tidak baku. Ya, Mbak Lastri betul. Nah, punya Mbak siapa ini, Aisyah dan Mbak Hilda masih salah ya. Yang betul adalah B. Tidak baku. Bahasa yang digunakan dalam surat undangan tidak resmi. Nah, pokoknya dalam membaca soal harus cermat ya.
tidak resmi, surat undangan tidak resmi adalah tidak laku. Ya, ini Mbak Aisyah jawabnya D ya, nomor 7 asing. Sedangkan Mbak El jawabannya yang A. Kemudian nomor 8, di bawah ini merupakan jenis-jenis surat resmi kecuali D. Surat izin. Surat izin nomor 8. Jawabannya surat edaran semua ya. Ini sebetulnya saya masih ragu karena ini kecuali. Kalau edaran, teman-teman bisa lihat ya di atas sekali. Surat edaran itu termasuk dalam surat resmi. Nah, surat pengumuman juga termasuk surat resmi. Surat tugas juga iya. Nah, surat izin itu tuh saya masih bingung karena di buku itu dijelaskan bahwa jenis-jenis surat resmi itu ada 5 ya. Surat tugas, surat edaran, surat pengumuman, surat permohonan, 3 surat perizinan. Nah, perizinan dan izin tuh kalau saya nanggapnya tuh beda ya. Kalau perizinan itu perizinan itu mungkin dalam tanda kutip untuk acara yang besar ya, misalnya dia minta apa namanya, mengadakan suatu acara ya, menggunakan fasilitas tertentu ya, seperti gedung, lapangan dan sebagainya. Nah, kalau surat izin itu biasanya kan pribadi perorangan, misalnya izin tidak masuk sekolah atau izin tidak bisa berangkat ke kantor gitu. Jadi di sini kecuali adalah D, surat izin. Kalau di situ tulisannya surat perizinan, nah ini nggak ada jawabannya. Tapi di situ tertulis adalah surat izin. Kalau teman-teman biar semakin apa namanya, yakin, ini saya kasih lihat. Kita naik ke atas. Ya, kita naik ke atas. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Beberapa jenis surat resmi ya, ada surat tugas ya, surat edaran, surat pengumuman ya, yang C, ada surat permohonan, kemudian surat perizinan. Nah, di sini ya. Nih, surat perizinan ini berisi permohonan izin untuk menggunakan fasilitas tertentu seperti gedung, lapangan dan sebagainya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau perizinan itu biasanya permintaan apa, jika kalau ada suatu hal yang besar ya, izin menggunakan fasilitas tertentu itu ya, disebutkan. Jadi yang nomor berapa tadi? Nomor 8 ya, itu surat izin. Nah, disitu semua jawabannya adalah B, surat edaran. Surat edaran itu termasuk surat resmi. Yang ditanyakan di sini adalah kecuali. Di bawah ini merupakan jenis-jenis surat resmi kecuali. Kecuali adalah D, surat izin. Ini masih salah semua ya. Dan nomor 9, bagian yang membedakan antara surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi adalah sebagai berikut. Kecuali A. Kecuali A. Ini yang masalah punya Mbak Neda ya. Kecuali yang A, salam pembuka. Baik surat resmi maupun tidak resmi itu selalu ada salam pembuka. Nah, ya. Sudah betul Mbak Aisyah, Mbak Lasri, sudah betul jawabannya A. Mbak Neda, surat resmi dan surat undangan itu selalu ada salam pembuka. Yang membedakan adalah kepala surat, perihal surat, tembusan. Seperti itu ya. Lalu yang nomor 10,
Surat undangan resmi menggunakan bahasa C. Baku. Nah, Mbak Isa jawabnya A. Daerah. Bukan ya Mbak Isa ya. Baku. Ya betul Mbak Lasih jawabannya. Karena Mbak Eda belum menjawab. Jadi surat undangan resmi menggunakan bahasa baku, bukan daerah maupun asing ya. Baik, kalau dilihat dari sini latihannya saya senang sekali karena hampir semuanya benar ya. Paling salah satu, dua atau tiga. Jadi teman-teman sudah masih ingat, masih hafal. Kita lanjut lagi latihannya. Coba yang B ya, kita kerjakan yang B. Saya beri waktu 10 menit lagi. Jadi nanti kira-kira selesainya jam 8, setengah 9 lebih 2 menit ya. Silahkan. Kalau matematika, bentar ini ya Mbak Eda ada pertanyaan. Kalau matematika itu biasanya tidak dihafalkan ya. Kalau matematika itu lebih banyak latihan. Kalau banyak latihan nanti lama-lama bisa. Sebetulnya baik matematika, bahasa Indonesia maupun maupun IPA itu tidak usah dihafalkan. Tapi kita sering latihan. Kalau matematika kita sering latihan, saya yakin pasti bisa. Bahasa Indonesia banyak baca, banyak membaca, saya yakin nanti pasti akan tersimpan sendiri di otak ya, akan hafal sendiri lama-lama. Begitu juga dengan IPA, intinya banyak membaca. Kalau matematika intinya banyak latihan, pasti nanti lama-lama. Ya baik, sekarang kita kerjakan yang B, 10 menit. Jam 8.33 ya, kita bahas.
Ya, waktunya selesai, kita bahas ya. Kita bahas sama-sama. Baik, yang nomor 1, sebutkan jenis-jenis surat resmi yang kamu ketahui. Nah, tadi sudah kita bahas ya, mari kita bahas, yaitu surat tugas, surat edaran, surat pengumuman, surat permohonan, surat perizinan. Ya, Mbak Lasri betul tuh ya. Ini Mbak Elsa kok ada surat pos segala ini, surat. Tapi sudah kita bahas ya, diperhatikan lagi ya, sudah lumayan. Mbak Aisyah belum juga ya, belum di. Mudah sekali ya, sebutkan jenis-jenis surat resmi yang kamu tahu, itu mudah sekali, gampang sekali, hanya ada 5 kan tadi: surat tugas, surat edaran, surat pengumuman, surat permohonan, surat perizinan. Lalu yang nomor 2, bagaimanakah kriteria surat undangan yang baik? Kita lihat jawaban dari Mbak. Dengan sopan, jawab dari Mbak Elda. Lalu Mbak Lastri, tercantum nama si pengirim surat, alamat, tanggal dan waktu. Lalu Mbak Aisyah menjawab menggunakan bahasa yang baik. Itu kalau misal satu soal bernilai 2, jawabannya mungkin setengah ya. Kalau misal satu soal bernilai 5, mungkin nilainya 1, karena ada 4 kriteria surat undangan yang baik. Yang pertama, nama dan alamat pengirim surat undangan jelas. Yang kedua, nama dan alamat penerima surat undangan jelas. Yang ketiga, hari, tanggal, waktu, dan tempat acara yang tertulis dalam surat undangan jelas. Kemudian yang keempat, bahasa yang digunakan sopan, menarik, enak dibaca, dan komunikatif. Nah, itu semua baru menjawab satu dari keempat tadi ya. Di kriteria surat undangan yang baik itu harus ada 4 tadi ya. Nama dan alamat pengirim surat undangan jelas, nama dan alamat penerima surat undangan jelas, hari, tanggal, waktu, dan tempat acara yang tertulis juga jelas. Kemudian yang keempat, bahasa yang digunakan sopan, menarik, enak dibaca, dan komunikatif ya. Lalu nomor 4, buatlah kalimat penutup surat undangan tidak resmi. Ini membuat kalimat ya, jadi macam-macam. Mana ini? Nah, kalau punyanya Mbak Aisyah, atas perhatiannya terima kasih, itu salam penutup maaf ya, seperti itu, surat penutup seperti itu ya. Kalimat, buatlah kalimat bagian penutup surat undangan tidak resmi. Betul itu Mbak Aisyah ya, atas perhatiannya terima kasih. Boleh. Kemudian misalnya, kehadiranmu kado terindah buatku, boleh seperti itu. Nah, itu kalimat penutup ya. Kalau disuruh membuat kalimat ya benar-benar membuat kalimat, bukan pengertiannya ya. Nah, kalau Mbak Lasri ini kan pengertian dari penutup pada surat undangan tidak resmi ya, kalimat salam di bagian belakang. Jadi kalau membuat kalimat seperti itu bebas ya. Kayak Mbak Aisyah itu kan dia menuliskan atas perhatiannya terima kasih, boleh. Lalu misalnya, kehadiranmu kado terindah buatku, boleh. Terus apalagi ya, misalnya ya sejenis itu ya, bebas pokoknya, kan tidak resmi. Lalu yang nomor 5, sebutkan 3 perbedaan surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Yang pertama, bentuknya ya. Bentuk, kalau surat undangan resmi itu baku ya, ada kepala
kepala surat, ada perihal surat, ada catatan, ada tembusan. Sedangkan surat undangan tidak resmi bebas ya, tidak ada itu semua. Lalu mengenai bahasanya, untuk surat undangan resmi menggunakan ragam bahasa baku, sedangkan surat undangan tidak resmi menggunakan ragam bahasa tidak baku atau bebas tapi sopan ya. Kemudian isinya surat undangan resmi bersifat kedinasan, sedangkan surat undangan tidak resmi bersifat pribadi. Nah, 3 perbedaan tadi ya, dari bentuk, bahasa, dan isi ya. Kalau untuk punya Mbak Lastri ini baru dari segi bentuknya, bahasa dan isinya belum ya. Baik, tadi saya senang sekali ya lihat Mbak Lastri ini, kemajuannya bagus. Yang lain ayo dinaikkan semangatnya, belajarnya ya, semangat. Kalau semangat, rajin, pasti bisa. Sebenarnya semua bisa, cuma mungkin ini ya, semangatnya kurang. Banyak dibaca lagi juga bisa. Baik, untuk kali ini latihannya sudah dulu ya, kita sudahi dulu untuk latihan karena waktu kita juga tinggal 2 menit lagi. Oh ya, sedikit info, minggu depan kita UTS, ujian tengah semester. Nanti akan saya share di grup arahannya. Nanti yang dipelajari yang mana saja nanti akan saya tuliskan di situ. Terus prosedurnya gimana pada saat ujian nanti akan saya share di situ ya. Jadi mulai dari sekarang banyak-banyak latihan, banyak-banyak baca, biar nanti pada saat ujian bisa gitu ya. Baik, saya rasa cukup sekian dulu dari saya. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, kita tutup dulu sebentar ya. Insya Allah Mbak Lastri, insya Allah kalau bisa nanti malam ini saya usahakan ya, semoga bisa. Kalau tidak besok, kalau besok belum saya tolong diingatkan ya, tolong diingatkan karena besok kebetulan saya juga harus saya ada acara, mau menjenguk teman ya di rumah sakit. Jadi tolong diingatkan, tidak apa-apa karena itu memang kewajiban saya sekali lagi. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa mulai dari sekarang belajar, banyak latihan, terus dibaca-baca lagi yang kemarin kita pelajari. Minggu depan kita ujian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.